daripada turun jadi momen ada tempat bisa kecompo dengan Saudara, sejumlah barang milik warga ditemukan di kawasan sungai aliran Lahar Dingin Semeru karena terseret banjir bandang. Warga nekat melintasi aliran lahar yang masih cukup deras untuk mengangkut sejumlah barang yang masih bisa diselamatkan. Sing rumangsa kelangan bit yang dijopok. Banjir lahar hujan Gunung Semeru yang terjadi sejak kemarin mengakibatkan sejumlah motor milik warga dan alat berat penambang rusak parah akibat terseret lahar. Tidak ada korban jiwa saat peristiwa banjir bandang lahar Semeru menerjang Lumajang, Jawa Timur. Nggak iso liwat, jembatannya nggak iso liwat. Koyo ngene iki Mas. Warga desa Sumberwuluh Lumajang nekat melintasi aliran lahar yang masih cukup deras untuk mengangkut sejumlah barang yang masih bisa diselamatkan dari rumah mereka yang hancur diterjang banjir. Mereka nekat menerjang aliran sungai karena khawatir banjir bandang susulan. Tercatat puluhan rumah di desa Sumberwuluh Lumajang, Jawa Timur rusak diterjang banjir bandang lahar hujan Semeru. Saat ini alat berat sudah diterjunkan ke lokasi tanggul yang jebol di Dusun Kebon Deli Selatan, Lumajang. Bupati Lumajang memastikan saat ini pemerintah daerah fokus memperbaiki tanggul yang jebol untuk menormalisasi aliran sungai agar banjir tidak mengarah ke permukiman penduduk. Longsor atau tanggul yang tergerus bisa kita beri jumbo bag dulu untuk supaya luapan air yang sekarang ini masih terus mengalir di aliran lahar itu bisa kita pastikan untuk tidak membahayakan masyarakat yang ada di tepian tanggul, terutama yang padat penduduk. Detik-detik jembatan Gantung Kalirgoyo hancur. Jembatan Gantung Kalirgoyo putus setelah banjir lahar dingin Semeru menerjang sungai di kawasan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Warga juga sempat panik saat banjir setinggi 6 meter menerjang kawasan persawahan mereka. Detik awal banjir bandang lahar datang sempat terekam video amatir warga. Banjir diduga dipicu hujan deras di kawasan Semeru yang membawa lahar dingin hingga menerjang sejumlah desa di Lumajang, terutama daerah yang dilewati aliran sungai dari Gunung Semeru. Puluhan warga di desa Sumberwuluh, Lumajang terpaksa mengungsi setelah rumah mereka rusak diterjang banjir bandang. Masyarakat tidak diprediksi karena ini kemarin kan masih kayak gunung, nggak mungkin akan jebol. Dan rumah yang di situ itu rumahnya saudaranya, di mana saudaranya itu kerja ada di Oro-Oro-Ombo dan cuma istrinya tidak bisa menyelamatkan barang-barangnya. Lah, karena yang di Oro-Oro-Ombo kan tidak bisa nyebrang, ada Quick Nol yang ini longsor. Tapi Quick Nol yang longsor itu jadi cuma bisa nangis, tapi gimana lagi kita mau bantu, debit airnya begini. Makanya ya wis seperti selamat dulu sudah. Saat ini tim gabungan dari Balai Besar Wilayah Brantas akan memperbaiki kembali tanggul di Dusun Kebon Deli Selatan, Lumajang untuk mencegah terjadinya banjir bandang susulan dari lahar Semeru. Tim Liputan Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur. Situasi terkini pasca banjir bandang Lumajang lebih lengkap akan kita dengarkan dari laporan jurnalis Kompas TV Abdurrahman. Rohman, sejauh mana penanganan korban banjir bandang Lumajang hingga saat ini?
Ya, Tifal dan saudara, penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lajang setelah melakukan rapat koordinasi dari tim tanggap darurat kebencanaan lahar hujan Gunung Semeru dan juga longsor sudah dilakukan. Tim sudah bergerak di lapangan, sudah melakukan proses pembersihan terhadap longsor yang terjadi di bawah Geladak Curah Koboan di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Lumajang. Saat ini sudah akses antar kecamatan ini sudah bisa dilalui dan bisa melakukan pengiriman beberapa logistik yang dibutuhkan oleh warga yang terdampak banjir lahar hujan Gunung Semeru maupun tanah longsor. Dan baru saja Tifal, Menko PMK Muhadjir Effendi telah mengunjungi para korban erupsi ataupun korban banjir lahar yang ada di Desa Jarit, Kecamatan Candipuro. Menko PMK menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi yang sampai menelan korban jiwa. Ada 3 orang korban longsor yang terjadi, dan Menko PMK juga menyapa para pengungsi dan juga anak-anak di lokasi ini dan meminta dan menguatkan kepada mereka untuk tetap bertahan di lokasi pengungsian sambil menunggu tanggul yang jebol itu segera ditangani oleh pemerintah. Dan untuk melakukan hal itu, memang Menko PMK meminta kepada sejumlah kementerian seperti Kementerian PUPR dan juga BNPB untuk segera mengerahkan alat berat untuk melakukan proses penanggulan kembali terhadap tanggul yang jebol yang ada di Dusun Kebondeli Selatan, karena ini sangat-sangat memprihatinkan dan saat ini sudah dilakukan normalisasi, Tifal. Ini langkah pertama yang tentu harus cepat dilakukan karena di bawah atau di bagian hilir aliran lahar Gunung Semeru ini banyak sekali pemukiman-pemukiman yang tentu ketika ada banjir lahar kembali terjadi, ini akan berakibat terjangan yang cukup dahsyat pada pemukiman-pemukiman warga. Selain itu, Menko PMK juga menyampaikan bahwa untuk menormalisasi kembali akses antar Kabupaten Malang dan Lumajang, maka Menko PMK meminta kepada Zeni Tempur untuk membangun kembali jembatan secara darurat yang ada di Kecamatan Candipuro. Hal ini untuk bisa segera akses ini segera terhubung sehingga aktivitas ekonomi dan lain sebagainya bisa normal kembali. Dan memang tadi sempat melihat Menko PMK ke lokasi jebolnya tanggul, tadi sempat dilihat. Memang warga yang ada di sana itu memang sudah mendapatkan hunian tetap yang kemarin memang masuk zona merah di lokasi-lokasi tersebut, tapi hingga saat ini mereka masih belum menempati hunian tetap yang sudah disediakan oleh pemerintah. Maka tadi sempat bilang untuk Menko PMK meminta pemerintah daerah jika tidak mau untuk dipindahkan ke hunian tetap itu merobohkan rumah yang saat ini masih berada di zona merah seperti yang ada di Dusun Kebondeli Selatan, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Begitu, Tifal. Sekedar memastikan lagi, untuk kondisi warga apakah sudah ada yang keluar dari pengungsian? Lalu adakah langkah antisipatif kalau kemudian ada potensi bencana susulan ini terjadi lagi di sana? Untuk sementara, para pengungsi masih tetap bertahan di beberapa titik. Ada 11 titik yang ada di 4 kecamatan di Kabupaten Lumajang ini. Saat ini masih bertahan karena memang kondisi mulai tadi pagi terjadi hujan. Dan alhamdulillah pada kesempatan petang hari ini sudah tidak terjadi hujan, tapi masih terjadi mendung. Dan tentu ini cukup membahayakan bagi masyarakat yang ada di tepi bantaran sungai. Maka pemerintah meminta kepada seluruh warga yang ada di tepi bantaran sungai yang dialiri oleh banjir lahar hujan Gunung Semeru untuk bertahan di tempat pengungsian yang ada di beberapa titik tersebut. Nah, antisipasi itu tentu perlu dilakukan agar mengantisipasi korban jiwa. Karena saat ini alhamdulillah tidak sampai terjadi korban jiwa karena memang masyarakat saat ini lebih memilih antisipasi dengan cara menempati lokasi-lokasi tempat-tempat pengungsian yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Begitu, Tifal. Dari Lumajang, Jawa Timur, jurnalis Kompas TV Abdurrahman melaporkan. Terima kasih.